sebuah pusaka sakral, senjata tua yang telah ada dari abad ke abad, yang menjadi sebuah sejarah hidup di bumi Kalimantan. Inilah Mangdau, sebuah senjata mematikan suku Dayak dengan nilai seni tinggi dan berbagai filosofis yang terkandung di dalamnya. Bagi orang Dayak, Mangdau bukan hanya sekedar pusaka, namun sebuah senjata yang mengandung nilai sosial yang mendarah daging dalam sebuah tradisi di mana belantara hutan Kalimantan sebagai sumber peradabannya. Kekuatan dan ketajaman dari sebuah Mangdau bukanlah omong kosong semata. Ini bisa dibuktikan dengan uji fisik dari bilah Mangdau itu sendiri. Mangdau ini pun juga rata-rata dibekali dengan sebuah penyang atau jimat yang membuat sang pemilik mendapatkan beberapa pengaruh tertentu. Rata-rata orang Dayak zaman dahulu membekali diri mereka dengan hal-hal seperti ini, baik itu kesaktian ataupun benda-benda sakral yang menyimpan kekuatan tertentu. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan diri masing-masing karena keadaan di Kalimantan pada zaman itu. Di sini saya akan membahas sebuah cerita mitos yang beredar di tanah Kalimantan tentang Mangdau, yaitu Mangdau terbang, yaitu sebuah ilmu di mana sang pemilik dikatakan dapat menerbangkan Mangdau dan menghabisi musuh-musuhnya. Seperti apakah kebenaran yang ada di balik ilmu Mangdau terbang? Di sini kita akan membahasnya. Mangdau terbang. Dalam beberapa artikel dikatakan bahwa Mangdau terbang adalah sebuah ilmu yang tergolong tinggi dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya. Ya, benar. Mangdau terbang adalah ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu tinggi dan hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Bila kembali ke zaman Asangkayau, rata-rata pasukan elit suku Dayak menguasai ilmu ini. Ilmu ini sangat efektif dalam peperangan antar suku dan kegiatan mengayau. Yang jadi pertanyaan, apakah Mangdau itu benar-benar terbang? Untuk hal ini, saya akan memberikan cuplikan dari sebuah channel. Ada juga yang bertanya, Nyai, ada nggak sih Mangdau yang bisa terbang? Ya, emang ada Mangdau bisa terbang. Biasanya, karena saya keturunan ya, saya orang spiritual keturunan. Biasanya, yang memegang Mangdau bila mana terbang itu leluhur. Jadi, bukan Mandaunya yang terbang, bukan. Tapi, ada leluhur yang memegang Mangdau ini. Mangdau itu, bila mana terbang, pasti dia tak begini. Bila mana dia berdiri, pasti dia tegap. Kenapa? Karena leluhur yang pegang. Biasanya leluhur yang pegang. Silakan Anda lihatkan di tempat orang-orang yang punya Mangdau yang bisa berdiri dan bisa terbang. Biasanya dia akan lurus, tegak. Berdiri pun berdiri begini. Tidak ada ayunan seperti itu. Tidak ada bergoyang-goyang, tidak ada. Kenapa? Karena leluhur yang pegang. Apa yang dikatakan dalam video yang baru saja diputar tersebut bisa dibilang benar. Mangdau tersebut sebenarnya tidaklah terbang, namun dipegang oleh sosok yang tak terlihat. Sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar dari orang-orang tua dahulu bahwa Mangdau itu terbang seperti sebuah pesawat tanpa awak. Namun Mangdau itu terlihat terbang karena dipegang oleh sebuah sosok yang tak terlihat. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, bisa diketik di kolom komentar. Nah, sosok tidak terlihat itu siapa? Di sini akan lebih banyak lagi penjelasannya. Yang pertama, leluhur atau roh orang-orang Dayak Sakti pada zaman dahulu. Mungkin lebih tepatnya adalah sisa-sisa kesaktian orang zaman dahulu yang tertangkap dan tersimpan dalam sebuah pusaka Mangdau. Biasanya ini ada pada Mangdau-Mangdau tua yang tergolong jenis pusaka, bukan Mangdau hias atau Mangdau pajangan yang diproduksi di zaman sekarang. Dikatakan, bila mana pemilik Mangdau tersebut berada dalam kondisi sangat mencekam, biasanya aura yang ada dalam Mangdau pusaka itu bisa keluar dengan sendirinya seperti sebuah tombol turun on otomatis saat terdesak. Biasanya saat aura dari Mangdau ini keluar, ia akan mempengaruhi kesadaran pemegang atau pemilik Mangdau, yang dapat membuat pemegang atau pemilik Mangdau itu mengalami fenomena trance, yang penakut jadi pemberani, dan sebagainya. Rata-rata Mangdau yang masuk dalam kategori pusaka akan terasa panas apabila dipegang oleh orang-orang yang memiliki indera peka, dan itu menandakan bahwa Mangdau tersebut berisi. Kedua,
Mangdao itu dipegang oleh orang-orang Dayak Sakti, penghuni hutan terdalam. Dalam beberapa cerita, orang-orang Dayak pedalaman ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan raga, atau dengan kata lain, menghilang. Orang-orang ini bisa dipanggil atau datang dengan sendirinya saat suku Dayak dalam kondisi terancam. Bisa dibilang, sangat mungkin bahwa mereka adalah salah satu sosok di balik Mangdao terbang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video tentang orang-orang pedalaman ini dari card di atas. Ketiga, Panglima Burung sebagai sosok di balik Mangdao terbang. Sebenarnya untuk Panglima Burung ini bisa dikategorikan sebagai kedua oknum yang baru saja dijelaskan. Dikategorikan sebagai leluhur bisa, dikategorikan sebagai penghuni pedalaman juga bisa. Di sini akan lebih banyak versi. Ada yang mengatakan Panglima Burung adalah sosok yang masih hidup secara fisik dan berumur ratusan tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah sosok dari roh leluhur yang dapat menjelma menjadi burung enggang dan menjaga tanah Kalimantan. Di sini saya hanya akan mengutip dari Wikipedia. Panglima Burung atau Pangkalima Burung adalah tokoh mitos legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak Kalimantan. Walaupun dikatakan sebagai mitos, banyak orang Dayak mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran, dan sosok itulah yang ada di balik Mangdao terbang. Sampai saat ini kebenaran tentang Mangdao terbang masih belum bisa dibuktikan. Mangdao terbang adalah sebuah ilmu sakral yang menjadi cerita di tanah Kalimantan. Terlepas dari apakah itu fakta atau bukan, biarkanlah segala misteri itu tersimpan rapat dalam lebatnya belantara Kalimantan dan hanya keluar saat benar-benar diperlukan. Salam budaya.